tidak menular mengenai prevalensi penyakit stroke, prevalensi stroke di dunia atau di Asia. Nah, sebelum kita memasuki atau meninjau lebih lanjut tentang prevalensi yang ada di dunia atau di Asia, kita menjelaskan terlebih dahulu apa sih stroke itu. Nah, stroke itu merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit stroke itu menyerang pembuluh darah yang dimana di otak mengalami penyumbatan atau kerusakan. Prevalensi stroke bervariasi di berbagai belahan dunia. Pada tahun 2006, selama Nasional Ketiga Survei Kesehatan dan Morbiditas atau kita singkat dengan NHMS, kejadian stroke di Malaysia diperkirakan sebesar 0,3%. Sedangkan prevalensi stroke di Amerika Serikat berkisar sekitar 7 juta atau ketika kita persenkan menjadi 3,0%. Prevalensi stroke di pedesaan Cina berkisar antara 1,8%, sedangkan di perkotaan itu berkisar antara 9,4%. Negara Cina, Afrika, dan Amerika merupakan negara tingkat kematian cukup tinggi akibat stroke. Kemudian kita masuk ke prevalensi stroke di nasional. Berdasarkan data riset atau Riskesdas pada tahun 2013 di Indonesia, prevalensi stroke mencapai 7%. Kemudian meningkat menjadi 10,9% pada tahun 2018. Di Indonesia, setiap tahun diperkirakan 500.000 dari jumlah tersebut. Sekitar 2,5% diantaranya meninggal dunia dan sisanya mengalami cacat ringan maupun berat. Di Jawa Timur, prevalensi kasus stroke pada tahun 2007 sebesar 7,7 per 100 per 1000 penduduk. Pada tahun 2018, di Jawa Timur sebesar 1,24 per 1000 penduduk mengalami penurunan. Pada 2018 mengalami penurunan yang sangat drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan di Lampung, prevalensi kejadian stroke itu sebanyak 42.851 orang kalau kita persenkan menjadi 7,7%. Sedangkan berdasarkan diagnosis gejalanya sebanyak 68.983 orang, dipersenkan yaitu 12,3%. Di kabupaten atau kota provinsi Lampung, prevalensi kejadian stroke berkisar antara 2,210,5%. Kota Madya Bandar Lampung mempunyai prevalensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kota Madya atau kabupaten yang ada di provinsi Lampung lainnya. Berarti yang paling besar itu adalah di kota Madya Bandar Lampung. Selanjutnya yaitu ada faktor penyebab stroke. Stroke dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti genetik, penyakit bawaan, kemudian gaya hidup tidak sehat, dan stroke juga meningkat karena faktor usia. Kemudian juga karena jenis kelamin, karena pria lebih rentan terkena stroke pada usia muda, sedangkan pada usia tua, wanita lebih rentan terkena penyakit stroke. Kemudian riwayat hipertensi. Riwayat hipertensi adalah tekanan darah tinggi. Ini merupakan faktor pada penyakit stroke karena dapat merusak pembuluh darah di otak. Kadar kolesterol yang tinggi dapat menyebabkan atau pembentukan plak di pembuluh darah. Faktor selanjutnya yaitu ada obesitas. Obesitas itu adalah kelebihan berat badan yang dapat meningkatkan risiko stroke karena terkait hipertensi dan kolesterol yang tinggi. Nah, penyebab stroke pada perokok berkaitan dengan paparan asap rokok yang mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia yang beracun. Nah, bahan kimia tersebut dapat merusak sel-sel tubuh termasuk pembuluh darah. Kerusakan pada pembuluh darah dapat mengganggu aliran darah ke otak sehingga meningkatkan risiko terjadinya pembekuan darah atau penyumbatan pada pembuluh darah. Yang terakhir yaitu alasan kenapa memilih penyakit stroke. Memilih penyakit stroke sebagai topik karena memiliki beberapa alasan penting yang berkaitan dengan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Alasan yang pertama itu karena stroke adalah penyebab utama kematian dan kecacatan di seluruh dunia. Selain itu, stroke juga dapat meningkatkan penyebab kecacatan yang jangka panjang seperti kelumpuhan, gangguan bicara yang mengharuskan pasien menjalani perawatan dan terapi. Kemudian, dampak topik stroke bagi kesehatan masyarakat sangat besar karena dapat membantu masyarakat untuk mengidentifikasi faktor-faktor resiko yang dapat dimodifikasi sehingga dapat membantu dalam mengarahkan strategi pencegahan ke arah yang lebih baik seperti promosi gaya hidup sehat dan pengendalian penyakit dengan kemajuan teknologi medis seperti pencitraan otak, karena pencitraan otak itu sangat membantu dalam mendiagnosis stroke sehingga dapat ditentukan jenis stroke pada pasien.
dan terapi trombolitik yang digunakan untuk melarutkan gumpalan darah yang menghalangi aliran darah ke bagian tubuh seperti otak pada pasien stroke iskemik. Sekian penjelasan atau pemahaman terkait prevalensi baik di Asia atau dunia maupun nasional, kemudian faktor penyebab, dan yang terakhir yaitu alasan memilih penyakit stroke. Mungkin sekian dulu penjelasannya, kalau ada salah saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.